Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimul ulama, guru-guru kita, dan alhamdulillah dinul Islam telah sampai kepada kita. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya rahimakumullah. Alhamdulillah hari Jumat ini tanggal berapa? Tanggal 20 Mei tahun 2022. Seperti biasa setelah melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail, tepatnya kita jam 4 kurang lebih, itu selalu diagendakan sebuah pembinaan yang insya Allah akan menambahkan kecintaan kita terhadap amaliyah guru-guru kita Ahlus Sunnati wal Jamaati. Beda halnya dengan hari-hari sebelumnya. Kalau biasanya hari Senin itu bagian pembinaan adab dan akhlak, hari Selasa bagian pembinaan bahasa asing, hari Rabu bagian pembinaan pengobatan Qur'ani ala santri, hari Kamis bagian pembinaan dakwah dan amaliyah aswaja, hari Jumat sekarang bagian pengurusan jenazah. Ada apa dengan jenazah? Inilah bedanya jenazah manusia dengan jenazah binatang. Kalau jenazah manusia harus kita urus selayaknya seperti halnya mereka ketika hidup. Kalau ada orang dibiarkan sendirian, ketika sakit dibiarkan, nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngurusin, kira-kira yang sakitnya sakit hati apa tidak? Begitupun jenazah. Ya, kalau sendirian meninggal, tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang nguburin, maka mereka akan bersedih. Kenapa? Karena derajat manusia itu beda dengan binatang. Kalau dengan binatang saja kita harus beradab. Jika ada binatang yang mati, setidaknya kita tidak membiarkan begitu saja, kita kubur, gitu ya. Begitupun manusia. Tetapi manusia dikarenakan termasuk salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna berdasarkan akalnya, wujudnya, jasmaninya, rohaninya. Oleh karena itu ada beberapa pengurusan jenazah yang harus kita ketahui. Dan pada kesempatan ini yang pertama yang akan Nabi berikan, yakni pengurusan jenazah yang berkaitan, kita mulai dari pemotongan kain kafan. Sebetulnya untuk masalah sholat sudah ini ya, nanti tinggal nyamper. Sholat jenazah kan udah Abi berikan. Kita ngurusin si mayit tersebut dulu. Yang pertama adalah pemotongan kain kafan. Itu ya. Ini mungkin kita masuk ke yang ini dulu. Nanti kita bertahap semuanya akan kebagian sesuai dengan sunnah-sunnah yang memang sudah diajarkan oleh alim ulama. Ya, ini adalah sebuah kitab yang ringkas
ya tentang hal-hal yang sering digunakan di masyarakat. Ya, ini kita harus semangat melaksanakan amaliyah-amaliyah guru-guru kita yang tentunya itu merupakan amaliyah-amaliyah yang diberikan oleh alimul ulama, wabil khusus daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah doa atau amalan. Kita masuk ke doa-doa dulu ya. Memotong kain kafan. Nah, kita tulis sekarang ya. Bukunya baru kan ya kalau bisa. Abi pengen bukunya baru semua meskipun bukunya kecil. Ya usahakan baru biar tidak bercampur aduk. Seperti ada sekolah kita di SMA atau di SMP atau di SD. Kimia ya kimia, fisika ya fisika. Ya biar tidak bercampur aduk begitu. Ya, soalnya campur aduk itu cuman es campur mungkin ya sama kalendok. Nah ini pelajaran harus terpisah. Ya nanti dipindah ya, nanti diperiksa. Semua ada rezekinya ya. Spidolnya sudah terisi. Besok hari Sabtu bagian apa? Setor itu ya. Hafalan ya, bagian setoran ya. Itu kayaknya semua ini nih, semua hafalan-hafalan yang diberikan dari Senin sampai Jumat itu hari Sabtu esok. Aku iya termasuk itu. Doa tambah kemarin bahasa asing meskipun sedikit ya, penguatan Qurani berdoa binaan dakwah itu akan diperiksa nanti hari Sabtu. Itu tadi yang dijual Iya, penguatan Qurani hari Sabtu.
Allahumma ij'al hadha as-sawba lahu rahmatan wa ni'matan wa hifdhan wa karamatan wa nuran wa sitran wa hijaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah? Jadi di buku masing-masing itu nanti berikan mata pelajaran gitu ya. Jadi nama mata pelajarannya atau pembinaannya, kita mah pembinaan bukan mata pelajaran ya. Pembinaan pengurusan jenazah. Nanti juga pada akhirnya kita sampai dari mulai pengurusan kain kafan ya, kemudian nanti menyolatkan sampai menguburkan sampai tahlilan. Nah ini adalah doa memotong kain kafan. Jadi Allahumma ij'al hadas saubalahu atau laha. Ada domir hu dan domir ha. Apa bedanya? Gitu ya. Jadi jika mayat atau mayitnya adalah laki-laki, maka kita niatkan memotong kain kafan. Allahumma ij'al hadas saubalahu. Ya, jadi ini tidak kalau bacaan seperti ini kan bukan bacaan Quran. Kita boleh berhenti di mana saja meskipun tidak ada tanda waqaf. Yang kedua, meskipun berhenti itu tidak diwakafkan.
Kalau Quran kan biasanya, nah itu ada waktu. Tapi kalau ini lebih fleksibel. Kalau bacaan-bacaan atau doa-doa seperti ini. Jadi nggak usah gini, Allahumma ij'al hada saubalah. Nggak usah begitu, karena ini bukan bacaan Quran. Hanya saja memang metode bahasa Arab ini adalah doa-doa yang diberikan oleh alimul ulama. Kita belum masuk ke tata cara pemotongan, ya, jumlah kain kapan nanti kita programnya adalah doa dulu, doa yang harus kita ketahui. Nanti untuk prakteknya itu harus dengan kain kafan langsung. Hal sudah selesai pembahasan tentang kain kafan, kita tinggal prakteknya gampang. Itu ya. Sekarang berdoa dulu nih, doa ini, doa ngebungkusnya, doa ngebedakin. Nanti biar enak, biar sepaket nanti. Jadi masalah untuk mengkafaninya itu kita tuntaskan dulu dengan doa memotong dulu. Karena harus dipotong kain kafan itu. Jadi kita, apalagi seorang ulama, seorang kiai ataupun ustadz, itu tidak asal potong kain kafan, ya. Itu harus sesuai dengan panjangnya mayit, kemudian dia laki apa perempuan, berapa lembar, kemudian yang mau dipakaikan apa saja, ya. Karena kita kadang-kadang menggunakan imamah, ini sorbannya, tuh, ya, selain daripada kain kafan dasar untuk menutup dirinya, ibarat pakaian, ibarat gamisnya. Belum lagi nanti ada kapuk dan sebagainya. Itu salah satu alasan kenapa mayat itu atau jenazah itu suka dipakaikan kapuk, karena ibarat kita sedang mengurusin orang hidup. Jadi harus kita pun tidur kira-kira nih ya, kalau ada samak mungkin dengan kasur, ya bukan kasur mungkin ya. Makanya sebagian jenazah itu kalau mereka sudah memang jadi jenazah, itu biasanya ditidurkan di atas kasur. Suka lihat nggak? Ada kasur kapuk tuh ya. Kenapa alasannya? Karena kita juga menghormati jenazah, itu salah satu bentuk pemuliaan dalam Islam. Betapa sempurnanya dan mulianya agama Islam. Sampai mayat saja diperhatikan. Kalau kita rajin memperhatikan mayat, insya Allah kita akan diperhatikan suatu saat kelak ketika menjadi mayat. Karena kita makhluk yang hidup, semuanya adalah calon jenazah, calon bangkai. Kebetulan kita nyawanya masih ada nih. Jantung kita masih berdetak, urat nadi juga masih berdenyut. Ya, nyatut gitu ya, masih ada. Alhamdulillah. Nih kalau perlu tahu, sebagian ulama berpendapat salah satu ciri orang yang akan meninggal dunia, didengerin, bisa terjadi sama kita ya. Kalau udah ada tanda-tanda ini, segera kita mendekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi ulama berpendapat salah satu dari anggota jasmani, anggota tubuh kita yang pertama akan dimatikan itu apa coba? Sebelum kita mati beneran. Kan kita punya mata, punya hidung, punya tangan, rambut, kaki, semua. Itu ada satu benda yang Allah matikan dulu pergerakannya. Kalau gerak tema, ya. Kalau nanti ya mati semua. Nanti sini sumbernya. Jantung ya udah selesai. Ini mah satu dari anggota badan itu yang kemudian Allah cabut dulu khasiatnya. Kaki yang biasanya jalan misalkan jadi nggak ada, mata yang masih melihat tiba-tiba jadi buta, itu misalnya Allah cabut dulu. Yang mana? Bukan kaki. Bukan. Orang masih ada karena sakaratul maut. Itu masih ada. Tunggu. Nggak bisa senam, nanti udah sakaratul maut senam kayaknya. 1, 2, 3, gitu ya. Yaitu adalah pendengaran. Telinga masih ada, cuma suaranya udah hilang. Ya sudah mulai redup, itu nggak ada. Waktu ngomong-ngomong mau layak kecuali keimanannya. Ya.
kecuali keimanannya yang mampu mendengarkan suara orang-orang. Jadi yang pertama dicabut oleh Allah, ini sebagian ulama, sebagian mengatakan bahwa yang pertama dicabut adalah pendengaran kita. Jadi lamun muti geus buka dedenian, itunya mut, buka mut. Aduh baik. Waduh teh dia kan. Kita mau ngejawab tapi nak itu SD. Ya. Jadi hati-hati ini tiba-tiba teng suara naon tok aku pin, tapi beda jangan anu toret. Gitu ya. Ini memang dia itu memang tidak tuli. Cuman dia sakit-sakit tiba-tiba suara saya nggak kedengaran apa-apa ini. Kenapa ini? Ya, nggak kerasa apa-apa nih. Ya, gitu. Bahkan suara kentut pun nggak kedengeran. Biasa mencekas harusnya. Prek itu kedengeran nggak ada. Ya, nah berarti bersiap-siaplah kita akan didatangi oleh malaikatul maut. Bagaimana sebelum kita memotong kain kafan apa doanya? Meskipun di sini tidak ada kalimat basmalah, tetap kita menggunakan basmalah. Kayak di kumpulan doa-doa yang warna hijau. Nggak ada kan, hampir semuanya nggak ada bismillahnya, artinya langsung aja ya. Kalau doa misalkan mau makan langsung aja Allahumma barik lana ya, atau ini. Nah ini pun begitu, ini pun baca bismillah nanti ya. Bagaimana kalau nggak baca bismillah? Tetap sah karena tetap ada kalimat lafaz Allah, Allahumma ya Allah gitu ya. Allahumma ij'al hadas saubalah. Nah itu nggak boleh saubalah, jadi Allahumma ij'al hadas saubalahu, karena menandakan di sini laki-laki perempuan. Kalau dia mayitnya jenazahnya perempuan, maka kita niatkan Allahumma ij'al hada sauba laha rahmatan wa ni'matan wa hifdhan wa karamatan wa nuran wa sitran wa hijaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini kalau sudah dihafal malah lancar insyaallah. Jadi metodenya nanti setiap pembinaan bagian abia yang dilaksanakan sebelum subuh itu nanti ditesnya itu hari Sabtu esok. Betulan? Ya hari Sabtu. Makanya nih kemarin yang pengobatan Qur'ani ala santri ya itu pun tolong dihafal. Besok. Kapan abia menghafalnya? Kan Jumat libur. Habis kegiatan kan ya itu libur. Apalpun begitu. Tapi abia kan kita ada kebutuhan yang lain malam. Tapi kan tidur. Ya tidur itu kita yang atur. Kalau kita niat apalpun naik ujian oke biasanya sama lotot baik. Kalau besok mau ujian nasional misalkan, semalam boro-boro mau tidur kadang-kadang. Ya, alamat. Kecuali mau dibebaskan hirupna. Ya, rebe. Udang behon asar tiba-tiba. Bebas tuh ujian atau naik gitu ya. Jadi ini doa yang dibaca ya ketika akan memotong kain kafan gitu ya. Itu pun warnanya harus warna putih kain kafannya. Kebayang kayak pocong pakai batik morsiun gambar reggae deh ya gitu ya. Kalau di Indonesia rata-rata kalau hantu itu jenisnya ya tadi itu pakai putih-putih. Itu cukup mengagetkan ya kalau kita malam-malam ya lewat Pulau Manuk tiba-tiba menggantung di atas berwarna putih. Ya. Pertanyaannya apakah di negara lain ada? Ya nggak ada negara lain, cuma di Indonesia saja. Kenapa? Karena pengukurannya berbeda. Kenapa harus pocong? Kenapa harus jadi juri begitu? Ya itu jin korin. Ya jin korin yang senantiasa bersama kita nih. Ada bayangan Nabi di bor. Nah, jin korin itu. Ya. Jin korin. Jadi kalau tiba-tiba ada bayangan doang nggak ada abianya berarti abi sudah meninggal. Bayangan itu jin korin. Kemudian kalau abia begini-begini tiba-tiba kok nggak ada bayangannya. Kalau nggak yang namanya nggak ada bayangan itu pasti malaikat, nggak ada bayangan. Yang kedua pasti Rasulullah yang nggak ada bayangan. Yang ketiga itu pasti setan. Karena setan nggak punya bayangan. Kalau setan punya bayangan udah wasut. Ini abi juri jin juri gandui. Nah begitu nanti kata juri. Karena jin kon itu juri. Ya bahasa kitanya. Cuman mereka itu tinggalnya bersama kita. Lulu tidur, jin kon tidur.
Ya, lulu hamuai gitu kan hamuai. Ya, lulu gunam, nah pokoknya menjin korinnya sih gunam gitu nah. Ya, misalkan begitu. Ketika meninggal dunia kita amalnya jelek, maka jin korin itulah yang disebut dengan hantu. Hantu. Makanya hati-hati. Ya, makanya nggak ada tuh ulama jadi pocong, ya jadi judi nggak ada. Ya, kenapa alasannya? Karena orangnya baik, jin korinnya pun ikut bagus. Baik ya, gitu ya. Makanya dari sekarang ciptakan jin korin yang senantiasa taat, patuh. Yang menyebabkan kita ini, bangun, tanggung, ngantuk. Itu jin korin itu yang memanas-manasi kita. Udah tidur lagi, tidur. Jadi kata-kata dalam hati, bisikan-bisikan itu kadang-kadang udah di jin korin. Yang paling itu. Lah, kalau jam tidur, dia kurang masa kedeng lah. Aku pikir genahnya dia. Itu jin korin. Jadi kurang ulah dulu. Bangun. Kita harus bertolak belakang dengan rasa malas. Rasa malas adalah bagian daripada godaan jin korin, godaan setan laknatullah. Ya. Jadi ini kita baca bareng-bareng ya dari bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadas saubalahu laha rahmatan wa ni'matan wa hifdhan wa karamatan wa nuran wa sitran wa hijaban. Ini harus wa hijaban ya, malah ada dua kalau di sini. Ya, bukan wa hijaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo coba baca semua, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna saubalahu la rahmatan wa ni'matan wa hifdhan wa karamatan wa nuran wa sitran wa hijaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Esok Sabtu pagi kita tes. Jadi hari Sabtu itu kan ada jadwal sebelum subuh dan jadwal setelah subuh. Ya, jadi itu fokus. Nanti tes hafalan. Hafalan hadis, nambah 1 hadis. Ya, jadi kalau bisa jangan ditunda-tunda untuk menghafal. Setelah hafalan hadis, hafalan kemudian hafalan tambah. Kemarin kalau yang surafal berarti itu yang apa tuh? Yang bahasa asing udah belum ya? Oke. Jadi nanti supaya tidak menumpuk hafalan kita, maka nanti setelah begini nanti ditulis langsung dihafalkan. Jadi hafalkan ayeuna garekbokna engke matepkeun nama hari-hari berikutnya supaya ngalancarkan. Jadi hafalan itu suka begitu biasana. Urang lamun teu saya remeng-remeng babari, kan karang hafalkeun langsung hafal harita sok teh poho deui haritana. Isuk poho deui. Eta menghafalkan ayeuna remeng-remeng, isuk tinggal menyempurnakan hafalannya, nanti pas bagian tes udah lancar. Apalagi doa-doa pengobatan Qur'ani yang susah tidur. Itu kan cukup panjang ya. Al-Fatihah terus sampai ke bawah. Itu mah gampang mungkin yang doa itu ayat kursi sebagai nama. Eta masalahnya yang lainnya. Yang di bawahnya itu kan lumayan tuh. Itu wayahna ilmu itu harus diikat dengan hafalan. Udah dari sana dalam kitab Ta'limut Ta'lim, dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Ini bab tentang talab ilmu ya. Itu memang harus begitu. Demikian yang dapat Abiyah sampaikan. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.